Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin Nur, NIM 1119042. Pada perkuliahan hukum perdata kali ini, kami sebagai kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai objek dan subjek hukum. Nah, subjek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Manusia sebagai pembawa hak, yaitu subjek hukum, dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal. Kemudian subjek hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan juga badan hukum. Manusia ialah yang melakukan perbuatan hukum, yaitu orang dewasa menurut hukum, yaitu telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Manusia yang dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum yaitu 1. Orang yang belum dewasa, yang belum berusia 21 tahun. Kemudian orang wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai istri. Kemudian orang yang ditaruh atau orang yang di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan juga boros. Kemudian badan hukum akan diteruskan oleh saudara Andre. Oke, pembahasannya selanjutnya itu badan hukum. Sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, badan hukum publik dan badan hukum privat. Pembahasannya yang pertama itu badan hukum publik. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Yang kedua, badan hukum privat, itu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang banyak di dalam badan hukum itu. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan yang akan dibahas oleh Muhammad Ilyas. Ya, selanjutnya saya ingin melanjutkan dari Mas Andre ya, tentang objek hukum yang menurut pasal 499 KUH Perdata Objek Hukum, benda itu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau sesuatu yang menjadi pokok permasalahan kepentingan bagi para subjek hukum. Dan benda itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak karena sifatnya dalam pasal 509 KUH Perdata, benda yang dapat dipindahkan, contoh meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri seperti ternak. Yang kedua itu benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Ya, ada lagi pasal 511 KUH Perdata, yaitu hak atas benda bergerak. Contoh itu memungut hasil, hak pakai, dan saham persen terbatas. Yang kedua, benda tidak bergerak. Itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan yang melekat di atasnya pohon, tumbuhan, arca, dan patung. Yang kedua itu benda tidak bergerak karena tujuan mesin, alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Yang ketiga, karena undang-undang, seperti hak pakai terhadap benda tidak bergerak, hak pungut hasil, dan hipotek. Ya, terima kasih. Misal ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasannya yang kurang, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.